Yahudi berbondong-bondong masuk Islam, Israel kebingungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katiron thayyiban mubarakan fi. Halo, apa kabar para sobat? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan iman dan Islam, dan semoga iman dan Islam kita tetap kita genggam hingga akhir hayat kita. Dan marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita semua dikumpulkan dalam jannahnya Allah. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan apa yang dibuat menjadi sebuah amal soleh, dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah video di mana Bang Zen klenong ke negara Israel. Saya pun mengikut dari belakang, mengikut pesawat beliau. Saya pun ikut berpiknik bersama Kang Zen, ya, menumpang beliau, klenong bersama beliau ke negara Israel. Nah, dan di Israel ada apa di sana? Ketika mereka bangsa Zionis, bangsa Israel, bangsa Yahudi, bangsa Zionis ini membuat makar kepada Allah dan memusuhi umat Islam yang ada di Palestina, ya, dan membantainya dan membunuhnya, bahkan anak-anak menjadi target mereka, ibu-ibu jadi target mereka, kaum perempuan menjadi target mereka untuk dibantai oleh karena dengan tujuan agar mujahid ataupun pemuda-pemuda Israel, pemuda-pemuda Palestina itu berkurang, ya, penduduknya, dan sangat dan dengan tujuan agar pertumbuhan penduduk Palestina itu berkurang. Namun di sini rencana Allah sungguh luar biasa indah, ya, di mana Allah gantikan dari pihak Yahudi sendiri ataupun kaum Zionis ini, ya, para wanita-wanitanya banyak memeluk Islam, menikah dengan orang-orang Arab Palestina, ya. Jadi di sini pemerintahnya pun kebingungan, ya, oleh karena jika manapun dibantai lagi, maka itu saudara mereka, ya, yang sesama rasnya, sesama Yahudinya, yang dahulunya sesama Yahudi, ya, sesama Zionisnya. Nah, disinilah ketika mereka membuat makar kepada Allah, derhaka kepada Allah, ya, dan membuat perlawanan kepada Allah. Namun Allah sungguh maha luar biasa, sungguh maha kuasa, sungguh maha membuat rencana. Ketika apa yang terjadi pada hari ini dan apa-apa yang akan terjadi di hari depan, sungguh Allah maha mempunyai rencana, dan semua itu oleh karena agama Allah, yakni Islam, ya. Seperti apa bahwasanya di Israel itu sendiri kaum wanita banyak menikah dengan pemuda-pemuda Arab, ya, Arab Palestina, ya, dan lebih mencintai mereka dan menikah dengan mereka, para kaum Arab, umat Muslim, dan pada akhirnya pun mereka masuk Islam. Nah, seperti apa videonya ketika kami, ya, berdua dengan Bang Zen klenong di negara Israel. Demikian videonya kaum muslimin. Yahudi berbondong-bondong masuk Islam, Israel kebingungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katiron thayyiban mubarakan fi. Halo, apa kabar para sobat? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan iman dan Islam, dan semoga iman dan Islam kita tetap kita genggam hingga akhir hayat kita. Dan marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita semua
dikumpulkan dalam jannahnya Allah. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi berbondong-bondong masuk Islam, Israelnya kebingungan. Para sobat, izinkanlah Kang Zen admin klenang-klenong ke Israel. Walaupun kagak mudah para sobat, karena kita tahu Israel sangat jahat pada orang-orang Islam, dan tidak gampang orang Islam untuk bisa masuk ke Israel, apalagi ke Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa Israel kebingungan jika orang-orang Yahudi berbondong-bondong masuk Islam? Ya, ini sangat politis para sobat, sangat-sangat berhubungan dengan penjajahan dan eksistensi Yahudi yang ada di Israel dan Palestina. Menurut demografi gabungan antara Israel dan Palestina, jumlah penduduknya 11.376.300 sekian, memperlihatkan bahwa demografi agama Yahudi, menurut statistik tersebut, Yahudi sebanyak 50,7% dan Islam sebanyak 40,1%. Itu jika dilihat gabungan antara penduduk Israel dan penduduk Palestina. Untuk saat ini Yahudi masih unggul dikit, tapi untuk yang akan datang masih tanda tanya, dan kecenderungannya Islam akan segera melampaui Yahudi. Para sobat, belakangan ini jumlah mu'alaf dari Yahudi sangat pesat perkembangannya di Israel. Terutama prosentase terbesarnya adalah dari wanita-wanita Yahudi. Entah bagaimana ada tren wanita-wanita Yahudi lebih memilih pria-pria Muslim. Konsekuensinya tentu saja agama Yahudi dari si wanita tersebut akan melebur dan convert atau berpindah ke Islam. Ini sangat mengkhawatirkan Israel atau pemerintah Israel. Tentu saja para sobat, namanya juga Yahudi, akalnya akal bulus Yahudi. Organisasi Yahudi tidak mau terima, bahkan dengan berbagai cara organisasi Yahudi tidak tinggal diam dan berusaha menarik kembali para mu'alaf agar kembali ke agama Yahudi kembali. Dilansir dari Sputnik News, pada tahun 2017 ketika seorang wanita muda Yahudi dari Israel Selatan, Noi Stritrit, masuk Islam dan menikah dengan seorang Arab Israel. Kisah itu mengejutkan banyak orang di negara Israel tersebut. Publik Israel yang biasanya tidak memandang pernikahan seperti itu secara positif. Tentu saja alasannya adalah saat ini terjadi konflik atau perang Israel dan Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun, pertumpahan darah bertahun-tahun, sehingga mau membela mana seandainya wanita-wanita Israel itu berbondong-bondong mencari suami dari Arab Israel yang ujungnya nanti mereka masuk Islam. Para sobat, hal ini pula lah yang menjadi alasan organisasi-organisasi Israel berjuang mati-matian agar jangan sampai wanita Yahudi masuk dalam pelukan laki-laki Islam atau laki-laki Palestina. Kalau cinta bagaimana? Ya, itulah susah mengatur hati para sobat. Sampai-sampai di Israel ada organisasi yang bernama Lehava dengan dikomandani oleh Anot Gopstein dan suaminya mencoba membujuk para mu'alaf agar kembali ke agama Yahudi. Organisasi
Lehafa tadi selalu beriklan atau menggembar-gemborkan di media-media di Israel agar wanita-wanita Yahudi jangan menikah dengan laki-laki Islam karena dianggap tidak ramah terhadap wanita. Tapi iklan tetaplah iklan. Kalau wanita-wanita Yahudi tetap cinta dengan pria Muslim, tetap susah untuk mencegahnya, para sobat. Berdasarkan catatan dari Lehafa, pada tahun 2003 angka resmi menunjukkan hanya 40 orang Yahudi Israel yang masuk Islam. Oke. Tahun 2006 angka itu meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 70 orang Yahudi yang masuk Islam. Kita lihat berikutnya, para sobat. Sejak saat itu kecenderungan untuk masuk Islam dari orang-orang Yahudi semakin meningkat. Antara 2005, 2007, 250 orang Israel resmi masuk Islam. Dan kebanyakan mereka adalah wanita. Ini sangat mengkhawatirkan, para sobat. Bayangkan, jika wanita berbondong-bondong ingin dinikahi pria Muslim dan menjadi mu'alaf, lalu siapa yang akan melahirkan orang-orang Yahudi? Nah, padahal Yahudi di Palestina selalu bayi pun ditembakin, dirudalin, kalau bisa membunuh bayi, membunuh anak kecil agar tidak ada tunas-tunas di Palestina. Sementara di Yahudi sendiri justru wanita-wanita Yahudi lebih senang melahirkan dari jejaka pria Arab atau Islam. Nah lo, rasain lo Israel. Para sobat, kita flashback ke belakang dulu. Menurut sejarahnya, keberadaan warga Muslim di Israel tak terlepas dari konflik yang telah berlangsung di Palestina pada tahun 1948, di mana ada deklarasi pembentukan negara Israel secara ilegal, di mana orang-orang Yahudi mencaplok sebagian besar wilayah Palestina. Berdasarkan mandat Inggris, wilayah itu akhirnya terbagi 3, wilayah Israel, wilayah tepi barat yang dikuasai oleh Yordania, serta jalur Gaza dekatnya Mesir. Akibat perang Arab Israel, negara Yahudi itu merampas lebih banyak wilayah kediaman dari warga Palestina. Nah, para sobat, orang-orang Arab Palestina sudah menetap di sana sejak lama, yaitu sejak Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan Yerusalem tahun 637 Masehi. Mereka saat itu datang dari berbagai negara seperti Persia, Yaman, Mesir, dan banyak lagi. Nah, para sobat, di kawasan yang diduduki Israel tadi, hasil rampasan dari tanah-tanah Palestina, awalnya ada 950.000 warga Arab Palestina yang Muslim hidup di Palestina tersebut. Kemudian sekitar 80%-nya memilih mengungsi karena diintimidasi penjajah Israel dan menyisakan 156.000 jiwa saja. Nah, inilah cikal bakal warga Arab yang hingga kini masih mendiami di tanah tersebut dan masuk teritorial Israel. Sebagian besar dari warga tersebut berasal dari tepi barat dan jalur Gaza yang memperoleh kewarganegaraan Israel berdasarkan aturan unifikasi keluarga, sehingga kian bertambah jumlah mereka hingga saat ini. Pertambahan penduduk Palestina yang berdiam di Israel makin hari makin bertambah karena warga Muslim di Israel tercatat memiliki pertumbuhan kelahiran yang lebih tinggi. Rata-rata per tahun 1 dari 4 kelahiran bayi adalah Muslim. Nah, para sobat, inilah yang memicu kekhawatiran di Israel
bahwa dalam beberapa tahun ke depan jumlah orang Yahudi bisa tersalib. Diperkirakan jumlah warga Yahudi Muslim bisa mencapai 2 juta jiwa, 24-26% dari populasi dalam kurun waktu 15 tahun. Warga Israel mengistilahkan bom waktu demografi atas fenomena pertumbuhan yang pesat dari keluarga Arab atau keluarga Islam. Para sobat, melihat data-data yang admin beberkan pada video ini, jelas-jelas ada 3 alasan kenapa Israel deg-degan. Kenapa Yahudi dan Israel deg-degan dan khawatir atas perkembangan dari penduduknya sendiri. Alasan yang pertama kenapa harus khawatir para sobat, karena agama Yahudi praktis hanya dipeluk oleh orang-orang Yahudi. Tidak mungkin ada penambahan dari negara lain yang mau menjadi agama Yahudi. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, wanita-wanita Yahudi kalau dibiarkan berbondong-bondong ingin pria Islam, terus siapa yang akan melahirkan? Wahai Yahudi, apa laki-lakimu bisa melahirkan? Yang ketiga, pertumbuhan dari Arab Palestina atau Arab yang tinggal di Israel sangat cepat para sobat, karena orang-orang Arab Palestina dan Arab Israel dan orang Islam pada umumnya melahirkan lebih banyak dibandingkan dengan Yahudi. Nah para sobat, dari ketiga fakta tersebut yang bisa dilakukan oleh Yahudi Israel hanya mencegah bagaimana supaya wanita-wanita Yahudi, wanita-wanita Israel dilarang keras untuk menikah dengan pria Arab atau pria Islam. Apakah mampu pemerintah Yahudi atau pemerintah Israel mencegah anak-anak gadisnya menikah dengan pria-pria Islam? Sepertinya tidak mudah sobat, karena kalau sudah jatuh cinta, kalau hati sudah merasakan cinta, siapa pula yang mau menghalanginya? Oke para sobat, pertanyaannya adalah yang admin belum tahu, kenapa banyak wanita-wanita Yahudi, wanita-wanita Israel yang lebih memilih wanita-wanita Arab? Toh bukankah lebih banyak pria-pria Yahudi? Atau takut dengan jenggotnya orang-orang Yahudi? Admin belum bisa. Nah demikian tadi kelenang-kelenong saya ya, sampai hampir meneteskan air mata saya. Kamu Simin ya. Begitu terharu saya, karena memang apa yang dilakukan oleh bangsa Zionis ini ya sungguh memang sungguh keterlaluan dari zaman dahulu kala. Memang mereka itu adalah pembunuh para nabi. Ketika mereka makar kepada Allah dan Rasulnya, mengingkari segala sesuatu apa yang menjadi ketentuan Allah ya, ketika mereka bangsa Zionis, bangsa Yahudi mengingkari kerasulan Muhammad, maka disinilah sesungguhnya Allah maha mempunyai rencana. Dan ketika para wanita-wanita Israel menikah dengan orang-orang Arab Palestina, maka mereka dibuat kebingungan sendiri oleh Allah. Maka sesungguhnya Allah itu maha mempunyai rencana. Demikian yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Semoga menjadi sebuah iktibar bagi kita semua, dan Allah pun senantiasa jaga keimanan kita ya, hingga mendarah daging, dan belalah agama Allah sepenuh hati kita, semampu kita ya. Jadi teguhkan iman kita ya, bahasanya memang tidak ada agama yang benar kecuali Islam itu sendiri, dan hanyalah Allah yang maha mengetahui dari segala sesuatu. Kita hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah.
Demikian saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.